Kemudian untuk membuktikan apakah baca dan MySQL-nya aktif, kita buka browser. Localhost. Oke, kemudian kita akan aktifkan PHP-nya. Kita buat database baru aja ya. Namanya buat database baru. Sekarang kamu klik, kemudian database. Kemudian di sini ketik db skor praktek. Enam ya. Jadi db underscore praktek itu praktikum, kemudian genap, kelas genap, buat genap. Kemudian silakan create nama database-nya sudah ya. db underscore praktek genap 6. Kemudian sekarang nama tabelnya samain aja dengan yang kemarin. Jadi nama tabelnya adalah MHS, jumlah kolomnya 4. Namanya jangan mahasiswa, tapi MHS saja ya. Kemudian yang pertama kita masukkan ini strukturnya, kita bisa lihat nama database-nya tetap db praktek 6, praktek genap 6. Kemudian nama tabelnya MHS. Sekarang strukturnya name, tipenya integer. Ini tipenya integer, kemudian ukurannya integer, nggak usah pakai ukuran ya. Kemudian primary, pastikan primary key ya. Primary key-nya tekan go, primary key, kemudian nama, varchar, kemudian panjangnya, ininya biarkan aja. Kemudian yang ketiga jurusan, varchar, ukurannya, kemudian yang terakhir IPK, IP-nya double. Jadi kita punya struktur yang persis seperti kemarin.
Oke, kemarin samain ya. Jadi kemarin kita samakan strukturnya di integer, nama varchar. Yang integer biarkan kosong flag-nya, tapi jangan lupa pakai primary key. Kemudian nama varchar ukurannya 35, jurusan varchar ukurannya 30, kemudian IPK double biarkan kosong. Kemudian save. Oke, jadi kita bisa lihat strukturnya ini. Jadi kita klik lagi tadi database DB praktek genap 6, kemudian nama tabelnya MAS, ini nama database. Kemudian nama tabelnya MAS, strukturnya ini nama jurusan dan IPK. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke. Kalau ada yang tanya boleh langsung lewat pesan dalam panggilannya. Oke, kalau nggak ada, kita buka adminnya ya. Kita coba menambahkan data lewat mic admin. Ini kita tutup dulu. Bukan adminnya. Ini bahan buat ujiannya nanti. Kalau mau tanya, mulai punya terbuka. Ini database B pakai 6, kemudian tabelnya MAS, strukturnya NIM, nama, jurusan, IPK, tipenya integer, varchar, double. Yang NIM pakai primary key. Oke. Sebelum buat project baru, klik dulu service-nya. Kita lakukan dulu koneksi ke database. Yang pertama adalah kita tes dulu dari NetBeans ke SQL. Ini dalam MySQL yang ini ya. Mana MySQL? Nah ini MySQL ini. Kemudian pertama seperti kemarin, yang kemarin kita hapus saja. Kita buat baru lagi. Klik kanan, new connection. Kemudian drivernya kamu pilih MySQL. Kemudian tekan next. Database-nya yang ini kita samakan ya dengan yang tadi. Nama database DB praktek genap 6. Ini nama database. Ya. Copy, kemudian pindahkan ke database, kemudian test connection sampai connectionnya sukses. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sampai connectionnya sukses.
Silakan kalau ada yang mau tanya atau mau tanya lewat pesan dalam panggilan, boleh ditanyakan ya. Karena ini bahan buat ujian nanti. Jadi ini MySQL adalah driver name-nya, hostnya localhost, portnya 3306, sama database db_praktek dengan, kemudian usernya root, passwordnya kosong, test connectionnya sukses, kemudian finish saja. Ini nanti udah ada ya. Berarti ini udah sukses. Silakan kalau ada yang mau tanya di chat ya, di pesan dalam panggilan, atau langsung juga boleh. Kalau nggak ada, kita buat proyek baru dulu. Hari ini praktek NAP 5. Berarti new project, file, new project, Java application, text, kemudian kita praktek benar pertemuan kelima ya. Ini create main class, jangan dicentang. Saya ulangi, praktek genap 5, berarti praktikum kelas genap pertemuan kelima, karena pertemuan pertama untuk pengantar kemarin. Jadi praktek genap 5, dia finish. Ini jangan dicentang. Sebelum kita buat home baru, library-nya kita loading dulu ya. Jadi klik kanan di bagian library, ini ya, bagian bawah. Codingannya nanti simpan di source packet. Ini library, di bagian library kamu klik kanan, add library, kemudian kamu cari MySQL JDBC driver. Jadi ini ya, MySQL JDBC driver, aktifkan add library. Nah ini jadi kita punya dua library ya yang kita loading, yaitu pertama JDK 1.8, yang kedua MySQL JDBC driver untuk konektornya, konektor Java. Setelah itu baru kita buat di source packetnya, klik kanan new frame form, JFrame form. Ini saya ulangi, praktek genap 5 source packet. Saya ulangi ya, klik kanan new JFrame form. Ini kita ganti aja frame MRS. Ini tampilannya ya. Kemudian silakan jalankan. Lagi kita jalankan. Nah ini karena tadi main activity-nya atau main metode tidak diaktifkan, maka dia memilih frame MIS-nya diaktifkan sebagai drivernya ya. Kemudian tekan OK. Nah ini hasil jadinya. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silakan. Yang diaktifkan adalah
library, dan frame MHS. Silakan kalau ada yang mau tanya, pesan dalam panggilan boleh atau langsung juga boleh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada, kita siapkan label, ada di swing control. Swing controlnya diklik bagian minusnya. Kita pakai label. Kita punya beberapa label. Ada 4, kita pilih 4 aja ya. Label yang pertama, kemudian kita aktifkan di sini. Kita aktifkan properties ya. IDE Tools Properties. Kemudian label pertama, di teksnya kamu ganti dengan ini. Kemudian label 2, teksnya kamu ganti dengan nama. Kemudian yang ketiga, teksnya kamu ganti dengan jurusan. Dan yang ketiga, label 4, kamu ganti dengan IPK. Jadi labelnya tadi pakai ini ya, label. Kemudian yang berikutnya text field. Ini text field 1, kemudian text field 2, kemudian text field 3, kemudian text field 4. Jadi ada 4 text field. Ini pertama, ini untuk jurusan. Ini untuk NIM, ini untuk IPK. Kemudian kita simpankan tombol. Ini button 1, buttonnya kamu ganti teksnya dengan insert. Kemudian tambahkan satu lagi, teks yang kedua update. Kemudian yang ketiga delete. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian text fieldnya ini kosongkan ya, teksnya. Datanya juga kosongkan. Tulisan. Tekan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kita coba jalankan.
Silakan kalau ada yang bertanya di pesan panggilan boleh, atau langsung boleh. Silakan kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Sambil tunggu temanmu yang mau tanya atau yang belum selesai. Jadi ini adalah label yang ini ya, label 1, ini label 1, label 2, label 2, terusan label 3, PK label 4, kemudian ini JTEX field, JTEX field 1, JTEX field 2, JTEX field 3, dan JTEX field 4. Kemudian ini button 1, teksnya insert, yang kedua di button 2 teksnya update, di button 3 teksnya delete. Silakan kalau ada yang mau tanya ya, langsung aja. Nanti kita jalankan tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Jadi ini belum bisa dioperasikan ya. Belum bisa insert, update, delete belum. Nah, kita buat codingannya sekarang. Di frame mahasiswa kamu pilih source-nya, atau kita klik dulu aja boleh dari insert ini, klik kanan, event action perform. Nanti ini apabila diklik nanti ya, saya ulangi, di insert, hati-hati jangan di luar ini ya. Jadi klik dulu tombolnya, pastikan J button 1 aktif. Ini ada tanda yang melingkar ini, kotak-kotak. Klik kanan, event action perform. Nah ini codingannya. Jadi yang tidak dipakai saya hapus saja. Jadi untuk insert adanya di sini ya, untuk insert. Kemudian codingannya sekarang. Kita mulai coding. Kita import dulu, import Java scale tingkat. Kemudian yang pertama kita import itu yaitu formnya. Connection sama dengan font. Kemudian setelah connection, yang kedua prepare statement. Statement P S T N. Kemudian kita lanjutkan.
Kita try and catch dulu. Dan setelah try and catch, tekan tabulasi. Ini tekan tabulasi. Tabulasi ini ya. Kemudian SOT tabulasi juga. Kalau ada error. Kemudian yang berikutnya warning, titik warning. Dan yang di tengah ini kamu langsung masuk lagi ke servis seperti kemarin. Yang ini yang paling bawah JDBC MySQL localhost, di kanan properties, dan class for name-nya yang ini ya, driver name. Ctrl C plus seperti sini. Tapi tanda petik ya. Kemudian berikutnya connection on sama dengan driver tambah spasi. Terus lagi. Network manager, connection. Nah, ini ada 3 kita bisa pakai, yaitu kemarin bersamanya string db, kemudian string user, usernya rootnya, kemudian string password, passwordnya 02. MDB kita pakai yang ini juga. Di kanan properties. Kemudian kita copy, jangan di copy semua ya. Copy hanya sampai database-nya aja. Di sini ke depan. Ctrl C. Sini tapi kita sudah lakukan koneksi, kemudian ke localhost, ini portnya, kemudian 3306 ini nama database-nya. Berarti di sini kita tinggal masukkan itu DB, register, dan password. Dan kita tes apakah ada yang error atau tidak. Oke, berarti jalannya tidak ada yang error. Ini kalau kita S pakai X, nanti muncul pesan error. Nah, ini pesan error. Dan yang ini juga kalau kita tambahkan dengan ini error. Oke, silakan kalau ada yang bertanya.
Boleh langsung ya, supaya langsung dijawab. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kita akan coba memasukkan data ya. Caranya adalah STMT require statement P STMT sama dengan kemudian berarti koreksinya titik. Nah, ini require statement. Perintahnya sekarang menggunakan query ya. String titik SQL sama dengan kita insert ya. Insertnya boleh copy dari ini. Nanti coba kamu insert sana ya. Satu namanya Ahmad, jurusan Teknik Informatika IPK Anggo. Nah, ini boleh di copy, masukin ke dalam tadi, tinggal diubahnya. Atau boleh tulis baru, insert into. Ini nama tabelnya AS. Kemudian strukturnya sekarang kita bisa lihat strukturnya. B praktek 6, tabelnya MAS, strukturnya NIM nama jurusan IPK, berarti ini NIM dulu. NIM nama jurusan IPK. Kemudian values-nya pakai S ya. Karena nilainya adalah tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya. Jadi ada 4 parameter ya. Tanda tanya ini yang pertama untuk NIM, yang ini kedua untuk nama, yang ketiga untuk jurusan, yang keempat untuk IPK. Kemudian yang ini kamu ganti dengan SQL. Oh, sorry, ini harus INS dulu ya, tidak bisa langsung dioperasikan. Jadi di sini pakai try lagi, kemudian catch, kemudian tabulasi. Ini apabila ada error. SOUP, tabulasi, ini ulangi lagi. Oke, ini STMT itu dari atas ini. Jadi ini PTSM RT PSRT PSTMT sama dengan titik require statement SQL.
Ini sudah tidak ada error. Kemudian parameternya kita masukkan satu persatu. Itu yang pertama NIM dulu ya. NIM dulu. Insert, bukan answer. Ini copy aja dari codingan ini. Pada saat insert tadi. Ini kopikan aja. Copy, masukkan ke dalam sini, terus nanti diedit supaya cepat. Insert itu FAS, kemudian ini strukturnya, value-nya, kemudian ini parameternya. Jadi kita masukin 4 buah nilai, yaitu NIM, nama, jurusan, dan IPK. Kemudian yang pertama, PSTNT, prepare statement, titik, set in. Ini urutan pertama adalah integer. Kemudian yang kedua, ini kita ambil nilainya dari edit text ya. Kita tangkap dulu nilainya satu persatu. Yang pertama NIM dulu. NIM sama dengan ini, berarti JText field 1 titik JText. Dan yang ini huruf kita konversi ke bentuk integer titik pasti. Ini yang pertama, konversi dari teks dari integer dari teks dari integer. Berikutnya string nama sama dengan text field text get text. Karena nama varchar tipenya ya. Jadi konversi jadi string ya. Kemudian lanjutkan string yang ketiga adalah jurusan. Sama dengan text field yang ketiga text. Kemudian yang terakhir IPK double tipenya. IPK sama dengan double titik parse in, parse double itu text field keempat titik get text. Nah, sudah ditangkap 4 nilai ya. 4 nilai sudah ditangkap. Kalau kita lihat operasinya, nah ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita tangkap satu-satu, dikonversi ke integer, nama, jurusan, dan IPK. Kemudian kita buat parameter yang pertama, berarti di sini SQL dengan NIM. Yang kedua PSTMT.
titik set string. Yang kedua itu nama. Kemudian yang ketiga stmp set string lagi. Itu urutan ketiga nama jurusan. Kemudian yang terakhir ts mp titik set double bukan tempat NIPK. Oke. Kemudian baru perintah query-nya. stmp titik execute update. Oke, selesai. Kita tes dulu. Ini codingannya tidak ada error. Kita masukkan NIM 211 sana. 212 ya. Namanya Benny. Jurusan sipil. Kita 3,8. Kita tes insert. Kita coba buka di sana di close. Ini Benny 212 sipil 3,8. Kita lanjutkan 3 namanya Cecep, jurusan arsitek, yang 3,2. Nanti di closing di sini Cecepnya harus masuk. Nah, seperti itu. Dari jumlah peserta 31. Layak daripada ada yang berhasil ya. Jadi yang sudah berhasil adalah Nur Rahmawati Subuh, Susana Aprilia, dan ada Quratul Ain. Oke. Karena hari Jumat hari ini, jadi saya langsung aja ya. Kita kembali lagi ke editor, kemudian ke desain. Kemudian yang kedua adalah update ya. Event action perform. Karena ini bahan ujian ya. Nanti ujiannya membuat database dan database-nya nanti diimpor ya. Action perform. Kemudian untuk update ini copy paste aja supaya cepat. Yang sudah berhasil lanjutkan, yang belum kan ya. Control V. Nah, perintah query-nya yang atas untuk insert update direct. Kemudian yang ini perintahnya hampir sama, itu update mahasiswa, kemudian save, NIM-nya nanti di terakhir, berarti nama, kemudian sama dengan tanda tanya, jurusan,
sama dengan tanda tanya, IPK sama dengan tanda tanya, kemudian value-nya kamu ganti dengan bar. Kemudian NIM sama dengan datanya. Jadi NIM-nya di terakhir ya. Jadi di sini urutannya ini semuanya sama ya. NIM-nya aja disimpan di akhir ya. Ini gampang sekali kalau sudah coba. Ini urutan pertama nama, ini kita bisa lihat ini namanya. Nama, ini urutan pertama. Urutannya ya 1, jurusan berarti urutan kedua, ini nama. Tanya yang pertama, kemudian jurusan yang kedua, kemudian IPK yang ketiga, kemudian yang terakhir NIM. Ini yang keempat. Oke, kita tes saja. Yang ini ya semuanya sama ya. Jadi yang bedanya cuma ini aja. Perintah query dan urutannya. Urutannya dibedain sedikit. Urutan parameter. Oke, kita coba kita tes dulu. Supaya cepat ya. Seandainya kita punya 2, 1, 3. Namanya sembarang, jurusan, IPK, sembarang, insert ya. Ini kita tulis sembarang dulu. Kemudian kita buka, masuk enggak itu. Bawahnya cecet. Browse, tidak masuk. Tidak masuk karena 213 sudah ada ya. Ini kita ganti dengan 214. Kemudian insert. Kemudian kita browse ulang. Nanti masuk. Kemudian untuk update-nya kita ganti ini satunya dengan JDM. Jurusan teknik sipil, teknik mesin. IPK-nya 2,8 kan. Update. Kemudian browse. Ini DDN. Oke. Kemudian yang terakhir untuk delete supaya cepat ya. Karena mau Jumatan, kita balik lagi ke desain. Diklik di bagian ini ya. Klik editor desain. Kita masuk lagi ke delete, klik kanan, event action perform. Nah ini copy lagi. Yang ini cukup linknya aja ya. Jadi copy semua dulu. Nanti yang bagian yang tidak penting boleh dihapus. Jadi yang dipakai hanya link. Kita bisa lihat ini. Nama jurusan ini nggak usah. Nggak dipegang, nggak usah ini. Berarti parameternya cukup satu aja, NIM aja. Jadi ini urutan pertama. Ini beritanya dia tinggal sama, tinggal di sini delete from. Delete from
MHS. Nah itu. Yang ini update, yang ini elektron. Jadi kalau sudah bikin insert itu gampang sekali ya, tinggal query-nya aja yang diganti-ganti. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi yang diganti cuma query-nya aja, perintah query. Ini yang pertama untuk update. Ini perintah query untuk delete. Dan parameter, berarti parameternya hanya satu aja, yaitu link. Ini kita contohkan, jadi kita kosong mesin PK, perintah delete. Oh belum, ini harus dijalankan ulang. Ini contoh data pertamanya Ahmad, ini saya mau hapus. Jadi saya tulis satu aja, kemudian tekan delete. Nanti di sini Ahmad harus terhapus ya. Terus Ahmad terhapus. Kita tambahkan 215 namanya sekarang PK insert. Nah di sini browse kita ganti update dan kita browse yang ini. Nah ini sama, kemudian kita delete. Jadi ini boleh dibiarkan aja atau langsung aja di delete. Nah ini terhapus. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Yang sudah berhasil silahkan di form chat ya. Jadi ini bahan ujian. Di materi ujian ini yaitu untuk insert update delete ya, tabel code ya, namanya. Ini untuk bahan ujian. Tes itu code. Ya, jadi membuat tabel, kemudian read kemarin menampilkan data update-nya sudah tadi dan jalan. Sheet-nya kemarin sudah tampil ya. Silakan kalau yang sudah berhasil di form chat, alhamdulillah sudah nambah 1 orang ya. Jadi yang sudah berhasil alhamdulillah Nur Rahmawati Subuh, kemudian Susana Aprilia, Nada Quratul Ain, dan Abdi Aman. Yang lain saya tunggu. Oke. Tambah 1 lagi Waude Aslina Yulianti, berarti 6 orang ya. Dari jumlah peserta 31. Silakan yang lain atau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini bahan buat tes ya. Ini C-nya. R-nya, kemudian punya ide-nya. Namanya. Yang read ini materi kemarin ya. Nanti besok kita bahas lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang error silakan tanyakan juga. Saya kasih waktu 5 menit ini untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Yang lain saya tunggu ini. Oke, ada baru 6 orang ya yang lolos.
Oke, kalau nggak ada, jadi saya tutup aja karena sekarang hari Jumat ya. Nanti bagikan buat teman-teman yang lain, nanti minggu depan boleh tanyakan ulang ya, kalau ada yang belum paham berkaitan dengan struktur database-nya ataupun struktur codingan programnya ya. Tidak paham adanya apa itu PTSN gitu. Nanti tanyakan aja ya. Mungkin karena mau persiapan Jumatan ini jadi tidak semangat ini. Apa-apa lah ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Pak.